Bab 601 Pengejar Nana. Guru Nana. Lan Xuanyu melompat kegirangan, bergegas mendekat dan melemparkan dirinya ke pelukan Nana. Bai Xiuxiu tidak mundur dan hanya sedikit lebih lambat darinya saat dia bergegas ke depan Nana. Dia bahkan mendorong Lan Xuanyu ke samping dan memeluk Nana. Memeluk mereka, Nana tersenyum. Kalian berdua tumbuh lebih tinggi. Aku lebih tinggi darinya, kata Bai Xiuxiu dengan bangga. Anak perempuan berkembang sangat cepat pada usia ini. Lan Xuanyu tidak dianggap pendek di antara teman-temannya, tapi Bai Xiuxiu sebenarnya lebih tinggi darinya. Nana tersenyum dan bertanya, mengapa kalian ada di sini? Apakah ini hari libur? Lan Xuanyu berkata, ini hari libur. Perangkat komunikasi jiwa kami rusak dan kami tidak dapat menghubungi Anda, jadi kami langsung datang ke sini. Ketika kami sampai di pintu masuk, kami memberitahu mereka bahwa akademi telah mengirim kami untuk menantang para siswa di sini untuk ujian akhir. Begitulah cara kami menyelinap masuk. Bagaimana Anda tahu bahwa kami ada di sini? Nana berkata, aku bisa merasakan auramu. Akhirnya liburan, kenapa kamu masih menantang orang? Biar kulihat. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya dan menatap mata Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu. Setelah mengamati ekspresi mereka, Nana mengerutkan kening. Kamu tidak bisa menantang mereka, kalian berdua perlu istirahat. Kamu sangat lelah. Saat itu, kepala pendidikan masuk dan melihat Nana memeluk Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dengan mesra. Dia tercengang dan bertanya dengan ragu, Guru Nana, mengapa kamu ada di sini? Nana menoleh ke arahnya dan berkata, kedua anak ini mencariku. Kepala dinas pendidikan tercengang. Mereka mencarimu. Mereka di sini untuk ujian akhir Akademi Shrek. Apa yang sedang terjadi? Nana berkata, mereka tidak mengikuti ujian akhir, mereka dihentikan di pintu masuk akademi dan kemudian muncul dengan rencana ini. Saya minta maaf. Saat berhadapan dengan kepala dinas, ekspresinya menjadi sangat tenang tanpa emosi. Setelah mengatakan itu, dia hanya mengangguk padanya dan memegang tangan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu saat mereka berjalan keluar. Tunggu sebentar, Guru Nana. Kepala dinas pendidikan dengan cepat berkata, kami sudah memberitahu para siswa dan memilih orang-orang kami. Bagaimana tidak bersaing begitu saja? Siswa kami juga menantikan untuk menantang siswa terbaik Shrek Academy. Nana mengerutkan alisnya. Melawan siswa tahun pertama, itu tidak perlu. Kepala pendidikan sedikit tersipu dan menunjuk ke arah Lan Xuanyu. Mereka bilang ingin menantang tahun ketiga, jadi. Nana memandang Lan Xuanyu dan berkata, jangan sekarang, mereka sangat lelah dan perlu istirahat. Xuanyu, berapa hari kalian berlibur? Lan Xuanyu menjawab, 15 hari. Seharusnya masih ada 14 hari tersisa. Ketika kami kembali, sekolah sudah berlibur selama sehari. Nana berkata, 10 hari kemudian. Jika Anda ingin menantang mereka, tunggu selama 10 hari. Wajah kepala pendidikan menjadi sedikit gelap. Guru Nana, ini bukan masalah biasa, ini menyangkut kehormatan akademi kita. Selanjutnya, ini akan menjadi liburan sekolah dalam 10 hari. Nana berkata, maka tidak ada tantangan lagi. Mereka murid saya juga dan saya bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Itu saja. Meskipun nadanya tenang, itu dipenuhi dengan kepastian yang tak terbantahkan. Dia menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu begitu saja. Kepala pendidikan secara tidak sadar mengambil langkah maju dan ingin menghentikannya. Namun, kekuatan jiwa yang lembut berdesir dari tubuh Nana dan kepala pendidikan merasakan seluruh tubuhnya membeku. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berbicara. Ini, Nana telah berada di Sun Moon Royal Soul Engineer Academy selama beberapa waktu. Dia dikirim oleh kuil Dewa Perang dan secara khusus disetujui oleh dekan untuk menjadi seorang guru. Ketika dia pertama kali tiba di akademi, dia mengejutkan para guru dan siswa karena dia terlalu cantik. Tapi dia tidak mengajar sama sekali dan hanya tinggal di asrama. Selain hari dia tiba, tidak ada yang melihatnya sama sekali. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menjilatnya. Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran juga tidak memberinya tugas mengajar. Tentu saja kepala dinas pendidikan mengetahuinya karena dialah yang menangani prosedur kedatangan Nana. Dia secara alami memiliki kesan mendalam tentang keindahan yang menakjubkan ini. Dia tidak berharap bahwa mereka akan bertemu lagi pada saat seperti itu. Pada saat itu, kepala pendidikan selalu berpikir bahwa orang ini bisa menjadi milik eksklusif orang besar tertentu dan hanya ada di akademi. Tetapi pada saat itu,
dia akhirnya mengerti betapa kuatnya orang ini. Orang harus tahu bahwa sebagai kepala pendidikan, dia juga memiliki kultivasi Sol Douluo 8 cincin. Tapi di depan orang ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang ini setidaknya adalah Hyper Douluo. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Kepala pendidikan baru mendapatkan kembali mobilitasnya setelah Nana dan tim kecilnya menghilang. Dia menginjak kakinya dan memutuskan untuk melaporkan masalah ini kepada dekan. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia putuskan. Nana menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu melewati koridor dan keluar dari blok pengajaran yang besar. Lingkungan Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran sangat bagus, terutama pohon-pohon yang menjulang tinggi yang penuh dengan vitalitas. Sekolah sepertinya telah berakhir dan ada cukup banyak siswa di sekolah. Dibandingkan dengan luasnya Akademi Shrek, yang hampir mustahil untuk melihat batas-batasnya, tempat ini jauh lebih hidup. Dan ketika para siswa itu melihat Nana berjalan bersama Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, mereka mau tidak mau memberikan penghormatan. Mereka bertiga terlalu tampan. Saat mereka berjalan, seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun berjalan mendekat dan melambai ke Nana. Guru Nana, halo. Saat dia berbicara, dia berdiri di depan Nana. Guru Nana, apakah kamu masih ingat aku? Saya bertemu dengan Anda di pintu pada hari Anda datang ke sekolah kami. Nana mengerutkan kening. Aku tidak terlalu ingat. Pria muda itu tidak terlalu memikirkannya dan tersenyum. Kalau begitu mari kita saling mengenal lagi. Nama saya Lin Tiandai dan saya adalah guru utama kelas 2 tahun keempat. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya ke arah Nana. Nana mengangguk padanya dan berkata, ada yang harus aku lakukan. Kemudian, dia menarik Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dan mengabaikan uluran tangannya. Ekspresi Lin Tiandai membeku. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri pada akhirnya. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya tetapi saat dia melihat punggung Nana, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Saat Nana pertama kali datang ke akademi, dia menyadari bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama. Lin Tiandai berasal dari latar belakang yang relatif unggul, dan ayahnya adalah pemimpin fraksi DOF. Ayahnya memegang posisi penting di federasi, tetapi dia tidak menyukai politik. Sebaliknya, dia suka melakukan penelitian tentang perangkat jiwa dan cukup berbakat. Baginya, akademi adalah tempat terbaik untuk penelitian, jadi dia datang ke Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran. Karena dia terobsesi dengan penelitian, dia tidak punya pacar sampai dia berumur 28 tahun. Dia memiliki penampilan yang luar biasa dan latar belakang keluarga yang menonjol, dan ada banyak wanita yang mengejarnya. Tapi dia tidak pernah terlalu memperhatikan mereka. Dia menempatkan hampir semua perhatiannya pada penelitian. Sampai hari itu, ketika dia pergi ke kantor pengajaran untuk menangani beberapa hal, dia kebetulan bertemu dengan Nana yang ada di sana untuk menangani prosedur. Saat itu, dia mengerti bahwa alasan mengapa dia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya bukanlah karena dia memiliki masalah, tetapi karena dia belum pernah bertemu dengan seseorang yang benar-benar dia sukai. Kecantikan Nana menggetarkan hatinya. Pada saat itu, dia tahu bahwa dia sedang jatuh cinta, meskipun itu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kemudian, dia menggunakan segala macam metode untuk mengetahui segala sesuatu tentang Nana, termasuk tempat tinggalnya, arah mengajar, Tentu saja, ada juga latar belakangnya. Tapi yang membuatnya penasaran adalah sebenarnya ada rahasia federal mengenai latar belakang Nana yang tidak bisa dia ketahui. Juga, dia tidak melihat Nana sejak hari itu. Bab 602 memberi hormat kepada dewa. Sampai hari ini, ketika dia baru saja menyelesaikan kelasnya dan hendak kembali ke kantornya, dia tidak sengaja melihat Nana dan sangat gembira. Dia berlari dengan ceroboh dan ingin mencoba memukulnya. Dia tidak memiliki banyak pengalaman dan hanya berharap untuk mengenal Nana terlebih dahulu. Sikap dingin Nana tidak menghilangkan pikirannya. Sebaliknya, dia cukup senang dengan dirinya sendiri. Setidaknya dia telah memberitahu namanya. Dia tahu lebih banyak tentang dia. Juga, bukankah seharusnya seorang dewi lebih menyendiri? Kalau tidak, tidakkah ada orang yang bisa mendekati dewi yang tidak kedinginan? Lan Xuanyu menutup mulutnya dan terkekeh sambil melirik Nana. Nana berkata, mengapa kamu tertawa? Lan Xuanyu berkata, guru laki-laki itu ingin merayumu, kan? Nana meliriknya, kamu masih sangat muda tapi kamu sudah tahu apa itu merayu. Lan Xuanyu berkata, tentu saja aku tahu. Jika seseorang menyukai orang lain,
dia akan mengejar orang itu. Guru Nana, kamu sangat cantik, pasti banyak orang yang mengejarmu. Apakah kamu pernah punya pacar? Nana terkejut dengan pertanyaannya dan mengerutkan alisnya seolah dia sedang berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia bergumam pada dirinya sendiri, kurasa begitu, ya. Bai Xiu berseru kaget, Guru Nana, yang memenuhi syarat untuk menjadi pacarmu. Nana tersenyum pahit, saya tidak ingat, sejak aku bangun, aku tidak ingat apapun. Baik Lan Xuanyu dan Bai Xiu tidak ingat asal-usul Nana. Guru Nana tidak pernah menyebutkannya sebelumnya dan mereka hanya tahu bahwa Nana sepertinya telah kehilangan ingatannya. Dia tidak ingat banyak tentang masa lalu. Nana membawa mereka ke asramanya. Tempatnya diatur di sudut asrama guru dan merupakan bangunan kecil berlantai 2. Itu cukup besar dan lebih dari 500 meter persegi. Interiornya mewah dan memiliki segala macam fasilitas. Itu jauh lebih baik daripada asrama Lan Xuanyu di Akademi Shrek. Ini adalah permintaan khusus War God Temple untuk Sun Moon Royal Soul Engineer Academy. Lagi pula, di hati mereka, status Nana masih sangat penting. Guru Nana, tempatmu sangat besar. Kami punya tempat tinggal. Lan Xuanyu tidak memiliki penampilan cerdas yang sama seperti saat dia bersekolah dengan Nana. Seolah-olah dia telah menjadi remaja paling biasa saat dia melompat ke sofa. Buka sepatumu, kamu sangat kotor. Bai Xiu berjalan mendekat dan menendangnya. Tidak apa-apa, kata Nana sambil tersenyum. Lan Xuanyu melepas sepatunya dan berbaring di sofa. Dia segera merasa sangat nyaman. Di depan Nana, dia benar-benar santai. Ketika dia benar-benar rileks, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lunak. Guru Nana, mengapa Anda tidak membiarkan kami berdebat dengan siswa dari Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran? Saya awalnya ingin menarik Anda melalui perdebatan dan kemudian membiarkan Anda melihat pertumbuhan kami selama periode ini sehingga Anda dapat membimbing kami, kata Lan Xuanyu kepada Nana. Nana menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak, kalian perlu istirahat. Kalian berdua terlalu lelah. Meskipun Anda tidak kekurangan kekuatan spiritual atau kekuatan fisik, indera spiritual Anda sangat lelah. Hal ini disebabkan oleh tegangan tinggi jangka panjang. Bahkan meditasi tidak bisa membuat kalian benar-benar rileks. Anda harus beristirahat dengan baik. Jadi, selama istirahat, kalian harus beristirahat dengan baik di tempatku. Bai Xiu terkejut. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, kurasa aku sedikit lelah. Dia duduk di sofa di sebelah Lan Xuanyu. Sofa empuk terasa seolah-olah dia tenggelam ke dalamnya dan terasa sangat nyaman. Sebelumnya, mereka telah berkultivasi dengan rajin dan berkultivasi dalam berbagai aspek. Kemudian, mereka tiba-tiba dikirim ke Heaven Planet untuk ujian akhir. Selama periode ini, mereka tegang, mengalami pertempuran, penculikan, pertempuran luar angkasa, melarikan diri, dan berlari setelah kembali. Mereka selalu dalam keadaan tensi tinggi. Sebelumnya, mereka tegang dan tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah santai, mereka menyadari betapa lelahnya mereka. Lan Xuanyu merasakan kelopak matanya bertambah berat. Dia menoleh untuk melihat Bai Xiu dan bergumam, Xiu, saatnya memasak. Dengan itu, dia menutup matanya. Bai Xiu berkata dengan kesal, kamu hanya tahu cara memerasku, aku tidak akan memasak untukmu. Dengan mengatakan itu, dia bersandar di sofa dan menutup matanya. Mereka sudah tidur di kereta jiwa, tetapi pada saat ini, kelelahan yang lebih kuat membuat mereka kewalahan, membuat mereka tidak bisa melawan. Melihat napas mereka berangsur-angsur menjadi rata, Nana tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia dapat dengan jelas mengamati melemahnya indera spiritual mereka. Jika mereka berada dalam kondisi lemah semacam ini terlalu lama, itu akan mempengaruhi perasaan spiritual mereka. Tepat pada saat ini, mata Nana bergerak sedikit. Pada saat berikutnya, cahaya hitam keunguan tiba-tiba muncul dari antara alis Bai Xiu dan berubah menjadi sosok, itu adalah Ratu Iblis. Mata Ratu Iblis dipenuhi keterkejutan dan keterkejutan saat dia berlutut di tanah tanpa ragu-ragu. Salam, tuanku. Pada saat yang sama, sesosok emas gelap menyala di antara alis Lan Xuanyu dan suara lemah keluar. Ditian memberi hormat kepada tuanku. Maafkan saya karena terlalu lemah dan tidak dapat mengambil bentuk untuk bertemu dengan Anda. Suaranya lemah dan bergetar. Nana mengerutkan kening. Siapa kalian? Jiwa roh. Sejak Lan Xuanyu dan timnya kembali dari planet peri, mereka sangat sibuk.
Mereka berkomunikasi dengan Nana melalui perangkat jiwa mereka, tetapi mereka tidak menyebutkan apapun tentang Spirit Souls. Lagi pula, mereka belum benar-benar menyatu. Lan Xuanyu lah yang tidak membiarkan Bai Xiuxiu memberi tahu Nana. Lagi pula, keberadaan monster jiwa kelas atas seperti Ratu Iblis terlalu mengejutkan. Dia hanya ingin menunggu sampai mereka bertemu. Setelah mendengar kata-kata Nana, Ratu Iblis terkejut. Tuanku, kamu tidak mengenaliku. Nana menatap Ratu Iblis dan sedikit ragu. Kamu tampak sedikit familiar, tapi aku tidak ingat. Apakah kamu tahu siapa aku? Ratu Iblis berkata dengan cemas, kamu adalah penguasa kami. Anda, tepat pada saat ini, suara ilusi di Tian bergema sekali lagi. Tuanku, apakah Anda sudah melupakan semua yang terjadi di masa lalu? Nana mengangguk. Saya tidak ingat. Siapa saya? Ratu Iblis melirik ke arah Lan Xuanyu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Alasan mengapa dia dan Emerald Swan Biji tidak memilih untuk mati adalah karena mereka telah menerima pesan dari Ditian. Ditian telah memberitahu mereka bahwa dia tidak akan mati dan meminta mereka untuk memilih menjadi roh jiwa Bai Xiuxiu dan Lan Mengqin. Melihat Nana hari ini, Ratu Iblis sangat terkejut. Ini adalah mantan tuan mereka. Ini adalah penguasa sejati dunia binatang jiwa. Namun, gangguan tiba-tiba Ditian membuatnya menyadari sesuatu. Bagaimanapun, dia dan Ditian telah bersama selama bertahun-tahun, dan ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Ditian terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, Tuanku, Anda pernah menjadi penguasa garis keturunan binatang buas kami. Ratu Iblis dan aku adalah makhluk jiwa 100.000 tahun. Saat rentang hidup kami mendekati akhir, kami memilih untuk menjadi jiwa roh kedua anak ini. Anda menghilang 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak akan pernah berharap untuk bertemu denganmu lagi. Nana berkata dengan bingung, maksudmu, aku juga seorang Soul Beast. Ditian menjawab, tidak, kamu sudah keluar dari kategori ini. Kamu adalah dewa. Nana bertanya, apa yang saya lakukan sebelumnya? Siapa aku sebelumnya? Ditian terdiam sesaat sebelum berkata, kamu pernah memimpin kami untuk melawan manusia dan mencoba menghancurkan mereka untuk membalas dendam pada manusia karena telah menyerang tanah air kami. Nana tertegun dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Kamu mengatakan bahwa aku adalah musuh umat manusia. Ditian berkata, kamu dulu, begitu juga kami. Di zaman kuno, planet induk awalnya adalah milik kita para makhluk jiwa, dan ras nagalah yang menguasai daratan. Anda adalah Raja Naga Perak yang agung, bagian dari Dewa Naga. Anda mengendalikan sebagian dari kondisi energi positif Dewa Naga dan mengendalikan kekuatan elemen. Selama pertempuran besar di alam abadi, Dewa Naga telah memimpin banyak binatang suci dan bertarung melawan para dewa, dan kami kalah. Dewa Naga mati dalam pertempuran dan menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Keberadaan Raja Naga Emas tidak diketahui, dan Anda telah kembali ke planet induk untuk tidur. Ketika Anda bangun, umat manusia telah berkembang dan tumbuh lebih kuat, terus-menerus mengikis ruang hidup kita, menyebabkan kita sebagai makhluk jiwa berada di ambang kepunahan. Nana berkata, tapi menurut apa yang aku tahu, Soul Beast memiliki ruang hidup mereka sendiri sekarang. Ya, itu adalah hasil kerja kerasmu. Pada akhirnya, kami mencapai kesepakatan dengan manusia. Tetapi selama periode itu, kami mengalami banyak kesulitan. Anda juga terluka parah dan hilang. Saya tidak berharap bahwa saya akan dapat melihat Anda lagi. Jangan khawatir, kami makhluk jiwa hidup dengan sangat baik di planet Shenluo dan planet Elfen. Kita memiliki dunia yang lebih luas dari sebelumnya. Keinginan Anda telah terpenuhi. Kami telah mencapai kesepakatan dengan manusia dan bukan lagi musuh. Mendengarkan penjelasannya, Nana samar-samar mengingat sesuatu, tetapi dia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang dia abaikan. Bab 603 Keseimbangan Kerja dan Istirahat. Nana berusaha keras untuk berpikir dan mengingat sesuatu tentang itu. Tapi tepat pada saat ini, sakit kepala parah datang, menyebabkan dia merintih kesakitan dan bergoyang. Tuanku, apakah Anda baik-baik saja? Ratu Iblis dengan cepat bertanya. Nana melambaikan tangannya. Jangan panggil aku Tuhan, aku bukan lagi Tuhanmu. Segera setelah saya mencoba mengingat, kepala saya akan sakit. Saya bukan binatang jiwa, saya hanya ingin menjadi orang biasa. Aku hanya ingin bersama anak-anak ini. Karena kalian sudah menjadi jiwa roh mereka, Anda harus bertindak sebagai jiwa roh mereka. Baik tuanku. Ratu Iblis melirik ke arah Lan Xuanyu dengan tatapan bertanya di matanya.
Ditian kemudian berkata, "Tuanku, kami akan menuruti keinginanmu. Saya dalam keadaan yang sangat lemah dan mungkin tidak dapat bangun untuk berkomunikasi dengan Anda seperti yang saya inginkan. Jaga diri kamu." Saat dia berbicara, warna emas gelap di dahi Lan Xuanyu menghilang tanpa suara. Dan pada saat yang singkat itu, sense spiritual Ditian muncul di benak Ratu Iblis. Tuanku telah kehilangan ingatannya, dan rasa sakit yang menyertainya. Orang itu mungkin sudah tidak ada lagi. Mengingat semuanya akan membuatnya merasa sakit, jadi lebih baik menyembunyikannya darinya. Yang menurut saya aneh adalah hubungan antara tuanku dan Lan Xuanyu. Berbicara secara logis, mereka seharusnya memiliki hubungan darah. Tapi kenapa dia hanya guru Lan Xuanyu? Aku akan melanjutkan tidur. Anda harus lebih memperhatikan hal ini. Saya pikir Lan Xuanyu adalah tuanku dan anak orang itu, dan saya khawatir mereka tidak akan bahagia jika mereka tahu bahwa saya telah melekatkan diri pada Lan Xuanyu. Lagi pula, aku meminjam kekuatan garis keturunan Dewa Naganya. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Tapi kehilangan ingatan tuanku mungkin bukan hal yang buruk, setidaknya itu tidak akan menyakitkan baginya. Ratu Iblis berkata dengan senyum pahit, "Sebenarnya, kita sudah hidup berdampingan secara damai dengan manusia. Konflik mendasar antara Tuhan kita dan orang itu sudah tidak ada lagi." Ditian menghela nafas. Hidup memang sulit diprediksi. Karena surga telah memilih untuk membuat tuanku kehilangan ingatannya, mungkin ini adalah kehendak surga. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kebangkitan paksa kali ini adalah beban besar bagiku. Kecuali Lan Xuanyu berada dalam situasi yang mengancam jiwa, saya mungkin tidak dapat bangun selama 3 tahun. Anda hanya perlu bergabung dengan baik dengan Bai Xiuxiu. Hanya dengan meminjam kekuatan mereka kita akan memiliki kesempatan untuk benar-benar melangkah menuju ketuhanan. Setelah mengatakan itu, kesadaran Ditian berangsur-angsur tertidur lelap. Setelah Ratu Iblis membungkuk pada Nana sekali lagi, dia berubah menjadi cahaya ungu dan menghilang ke dalam tubuh Bai Xiuxiu. Nana berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum sakit kepalanya berangsur-angsur mereda. Melihat Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu yang sedang tidur, dia masih linglung. "Aku sebenarnya adalah penguasa jiwa binatang. Jadi aku bukan manusia." Dia mengangkat tangannya dan melihat telapak tangannya. Sisik perak muncul diam-diam dan menutupi setiap sudut tangannya dengan lingkaran cahaya pelangi yang lembut. Nana bergumam pada dirinya sendiri, "Raja Naga Perak, jadi aku adalah Raja Naga Perak." Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Saya tidak memiliki kebencian atau kenangan. Aku hanya Nana, apa hubungan Raja Naga Perak denganku?" Dia menertawakan dirinya sendiri dan pada saat ini, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Lagi pula, dia sudah terbiasa dengan ketenangan ini. Dia perlahan berjalan ke Lan Xuanyu dan membawanya ke tempat tidur di ruang tamu sebelum membawa Bai Xiuxiu ke ruang tamu lain. Dia benar-benar bahagia hanya ketika dia bersama anak-anak ini. Lan Xuanyu tidur sangat nyenyak. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu sebelum dia bangun dari tidurnya. Ketika dia menyadari bahwa dia berada di tempat yang asing, dia menjadi linglung sesaat sebelum dia secara bertahap memulihkan ingatannya. "Oh, kita sedang berada di rumah Guru Nana." Dia duduk, kepalanya masih sedikit pusing tetapi seluruh tubuhnya terasa sangat rileks. "Keluar dan makan sesuatu jika kamu sudah bangun," kata Nana lembut. Lan Xuanyu mengendus dan segera mencium aroma makanan. Dia segera berdiri dan berlari keluar. Begitu berada di luar, dia menyadari bahwa meja di ruang tamu sudah penuh dengan makanan. Bai Xiuxiu sedang meletakkan sepiring makanan di atas meja. "Aku sangat lapar." Lan Xuanyu menerkam ke depan tanpa ragu dan mulai makan. Daging rebusnya lembut dan lembek. Tidak banyak bumbu, tapi aroma dagingnya keluar dengan sempurna. Sayuran hijau lembut dan menyegarkan, dan ada aroma yang tertinggal di mulutnya. Nana duduk di dekat meja dan makan perlahan juga. Melihat nafsu makan Lan Xuanyu yang besar, dia tidak bisa menahan tawa. "Kamu benar-benar kelaparan. Makan perlahan dan tinggalkan sebagian untuk Xiuxiu. Dia bangun lebih dari 1 jam lebih awal dari Anda. Dia mulai memasak tepat setelah bangun tidur. Saya tidak tahu cara memasak. Saya hanya dapat menemukan beberapa bahan yang layak." Petik 2. Bai Xiuxiu sebenarnya tidak tahu banyak masakan. Hanya ada 2 jenis, daging rebus dan sayuran tumis. Tentu saja, ada juga bebeki. Rasanya tidak lebih enak dari makanan lezat restoran itu, tapi Lan Xuanyu makan dengan sangat bahagia dan puas. Lan Xuanyu hanya dapat berbicara ketika dia 80% kenyang.
Siu Siu, kapan kamu belajar memasak? Anda belum genap 14 tahun, kan? Kamu benar-benar bisa memasak dengan sangat baik. Bai Siu Siu berkata, anak-anak orang miskin cenderung mengambil alih lebih awal. Saya dibesarkan di panti asuhan dan kemudian masuk akademi untuk tinggal di asrama. Karena kami tidak punya uang untuk membayar biaya sekolah, kami dianggap sebagai siswa yang bekerja. Meskipun kami memiliki senior untuk menjaga kami masih harus melakukan sesuatu sesuai kemampuan kami. Kami belajar cara memasak bubur saat kami berusia 8 tahun, dan saat kami berusia 10 tahun, kami tahu cara melakukan hal-hal sederhana. Lan Xuanyu berkedip, itu tidak mudah bagimu. Saat aku besar nanti, aku akan memasak untukmu. Bai Siu Siu mengerutkan bibirnya. Aku akan mati kelaparan jika mengandalkanmu. Nana hanya menatap mereka berdua sambil tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Alasan mengapa dia menyukai Bai Siu Siu saat itu bukan hanya karena bakat kultivasinya. Dia benar-benar gadis kecil pekerja keras. Meski latar belakangnya berbeda dari yang lain, dia tidak terlalu berbeda dengan manusia biasa saat masih muda. Dan pada saat itu, dia juga kehilangan banyak ingatannya. Setelah itu, Nana lambat laun mengetahui bahwa dia menderita amnesia traumatis dan amnesianya sendiri mungkin sama. Setelah mengetahui bahwa dia adalah Raja Naga Perak, Nana merasa bahwa dia tidak ingin tahu tentang hal-hal ini, dan mengetahui tentang hal itu hanya membuatnya semakin bermasalah. Dia memikirkan banyak hal lebih dari biasanya hari ini, yang membuatnya merasa sedikit frustrasi. Dia merasa bahwa ada banyak hal yang dia tidak tahu. Sama seperti Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek, dia sepertinya tahu tentang dia, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mungkin dia atau leluhurnya adalah musuhnya. Jarang baginya untuk menjadi kacau, dan tidak ada salahnya kehilangan ingatannya. Melihat kedua anak ini tumbuh dewasa adalah hal yang paling membahagiakan baginya. Setelah makan dan minum sepuasnya, Lan Xuanyu merasa bahwa kelelahannya sebagian besar telah hilang. Dia segera menatap Nana dengan penuh semangat dan berkata, Guru Nana, apa yang kita lakukan hari ini? Apakah Anda ingin mengajari saya 1 atau 2 gerakan lagi? Dia sudah terbiasa dengan kecepatan Akademi Shrek dan harus memastikan bahwa setiap menit di akademi diatur dengan baik dan tidak terbuang percuma. Nana tersenyum dan berkata, kalian berdua harus pelan-pelan hari ini. Selain bermeditasi di malam hari, Anda tidak perlu melakukan hal lain. Aku akan mengajak kalian semua jalan-jalan nanti. Pergi jalan-jalan. Lan Xuanyu tertegun. Nanang mengangguk dan tersenyum. Bagaimana kalau belanja? Kami bertemu di mal. Lan Xuanyu linglung. Kami benar-benar tidak berkultivasi lagi. Nana berkata, kamu harus menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Bersantai ketika saatnya untuk bersantai. Anda harus memberi tubuh Anda waktu untuk tenang. Jika saraf Anda digantung terlalu kencang, mereka akan putus. Kalian semua harus santai. Bai Siu Siu melompat kegirangan. Kalau begitu ayo kita pergi ke mal. Saya ingin membeli pakaian cantik, dan makanan lezat. Lan Xuanyu akan membayar, dia punya uang. Kata-kata, pusat perbelanjaan, sudah menjadi asing bagi Lan Xuanyu. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah mendengar sorakan Bai Siu Siu, dia menjadi sangat bersemangat. Baiklah, mari kita pergi berbelanja. Bab 604 Belanja. Nana menarik Lan Xuanyu dan Bai Siu Siu keluar dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy. Untuk menghindari perhatian yang tidak perlu, dia mengenakan sweater berkerudung dan topi untuk menutupi rambut peraknya. Kemudian, dia memakai topeng dan itu mulus. Nana bahkan memberikan topeng kepada Lan Xuanyu dan Bai Siu Siu. Bagaimanapun, mereka berdua tampan. Nana tidak punya mobil, tapi dia cukup akrab dengan kendaraan umum dan membawa Lan Xuanyu dan Bai Siu Siu menjadi satu. Guru Nana, apakah kamu biasanya pergi berbelanja juga? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Di matanya, Guru Nana adalah kecantikan dunia lain. Nana tersenyum. Kadang-kadang, aku juga bisa merasa bosan. Saya kemudian akan pergi jalan-jalan. Itu memungkinkan saya untuk melihat beberapa hal baru dan menarik di mal sesekali dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Wah, kupikir kau jarang keluar. Lan Xuanyu tiba-tiba merasa bahwa Nana lebih mudah untuk didekati, tetapi dia juga merasa tidak nyaman karena tidak ingin orang lain dekat dengannya selain dirinya dan Siu Siu. Sama seperti pengagum Guru Nana hari itu, dia secara tidak sadar akan mengembangkan permusuhan terhadapnya. Nana mengusap kepalanya dengan lembut dan berkata,
guru juga manusia. Tentu saja saya harus, pada titik ini, dia tercengang dan berpikir dalam hati, apakah saya benar-benar manusia? Mungkin saya. Lan Xuanyu segera merasakan ketidaknormalannya. Guru Nana, ada apa? Tidak apa, maksud saya perlu berhubungan dengan masyarakat juga. Nana tersenyum. Guru Nana, apakah kamu akan menjadi guru di sini selamanya? Bai Xiu bertanya. Nana menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, mungkin. Jika kalian selalu ada di planet ini, maka saya juga akan tinggal di sini. Aku berharap bisa sering melihat kalian dan melihat kalian tumbuh dewasa. Saya berharap dapat melihat Anda berdua memulai sebuah keluarga dan bekerja. Bai Xiu memandang Lan Xuanyu tanpa sadar karena dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Lan Xuanyu tentang menjadi pacarnya di masa depan. Wajahnya berubah sedikit merah. Untungnya, dia memiliki topeng untuk menutupi wajahnya dan tidak akan terbuka. Di dalam mobil agak ramai dan saat itu masih pagi, jam sibuk untuk bekerja. Nana menggunakan tangannya untuk memeluk Lan Xuanyu dan Bai Xiu di depannya, mencegah kerumunan meremasnya. Dan ketika kerumunan ada di sekelilingnya, itu secara alami terhalang oleh aliran udara yang lembut dan tidak ada yang bisa berada dalam jarak setengah kaki dari tubuhnya. Setelah duduk di dalam mobil selama 20 menit, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Mereka bertiga keluar dari mobil, dan di depan mereka ada sebuah mal besar. Nana berbicara seolah-olah dia sangat akrab dengannya. 9 tingkat terbawah adalah mal, dan di atasnya mungkin ada bangunan tempat tinggal atau gedung perkantoran. Cukup lengkap. Lan Xuanyu masih ingat dengan jelas saat dia melihat Nana di mal. Nana menampilkan tontonan 9 naga yang menari menggunakan mata air. Saat itu, dia masih muda dan cuek, jadi dia tidak tahu apa arti adegan itu. Sekarang setelah dia lebih tua, dia tahu betapa teliti kontrolnya untuk melakukan itu. Guru Nana, apakah Anda seorang Douluo bergelar? Lan Xuanyu bertanya dengan lembut. Nana meliriknya. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Lan Xuanyu, aku hanya merasa kamu sangat kuat, jadi aku ingin bertanya. Saya rasa begitu. Mari kita tidak berbicara tentang kultivasi hari ini. Aku akan membawa kalian untuk melihat pakaian kalian dan membeli beberapa untuk kalian. Sambil berbicara, Nana menarik mereka ke arena. Meskipun Bai Xiu baru berusia 13 tahun, anak perempuan berkembang lebih awal dan tingginya sudah lebih dari 1,65 meter. Lan Xuanyu sedikit lebih pendek darinya, jadi mereka harus membeli pakaian untuk orang dewasa. Lan Xuanyu sedikit lebih baik. Anak laki-laki tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti pakaian, setidaknya pada usianya. Dia pikir itu cukup baik untuk mengenakan seragam sekolahnya. Namun, Bai Xiu sangat tertarik dengan semua jenis pakaian yang indah. Dia mengikuti Nana ke berbagai toko bermerek dan memilih pakaian saat dia mencobanya. Lan Xuanyu telah menjadi pendengarnya. Bagaimana penampilanku? Bagaimana dengan yang ini? Bai Xiu berganti menjadi gaun putih dengan kerah dan rok biru tua dan berjalan ke arah Lan Xuanyu. Terlihat bagus, kata Lan Xuanyu dengan tulus. Setelah beberapa saat, Bai Xiu mengenakan kaos pink lebar dengan desain kartun lucu di dadanya. Dia berjalan sambil tersenyum manis. Bagaimana penampilanku? Kelihatan bagus. Pakaian ini melengkapi kulitnya yang lembut dan celana pendek di bawahnya memperlihatkan kakinya yang panjang, membuatnya terlihat lebih menarik. Bai Xiu masuk lagi. Kali ini, dia berganti menjadi sepasang celana hitam dan gaun hitam yang terlihat lebih dewasa. Bagaimana penampilanku? Kelihatan bagus. Kamu tidak perlu bertanya padaku. Kamu terlihat bagus dalam segala hal, kata Lan Xuanyu tanpa daya. Bai Xiu berkata dengan kesal, apakah kamu mencoba mengabaikanku? Lan Xuanyu dengan cepat berkata, tidak, jangan bilang kamu tidak tahu orang seperti apa kamu. Anda adalah kecantikan super tak tertandingi legendaris yang terlihat bagus dalam segala hal. Bisakah Anda memiliki kepercayaan diri? Ambil apapun yang Anda suka, selama ukurannya tepat, itu akan terlihat bagus untuk Anda. Saya akan membayar. Bai Xiu memutar matanya ke arahnya, tapi ada sedikit kebanggaan di mata biru gelapnya yang indah. Kemudian, Lan Xuanyu menyesalinya karena menjadi rak untuk menjemur pakaian. Setelah membeli dan membungkus, Lan Xuanyu harus memegang tasnya. Nana ingin mengambilnya pada awalnya tetapi Bai Xiu berkata bahwa seorang pria harus sopan. Mengapa dia membiarkan seorang wanita membawa tas? Kemudian,
Lan Xuanyu mulai membawa banyak tas dengan berbagai ukuran. Dia awalnya ingin membayar, tetapi Nana berjuang untuk melakukannya dan menolak untuk membiarkannya membelanjakan uang. Lan Xuanyu tidak bisa berubah pikiran dan hanya bisa bekerja keras. Nana juga memilih beberapa setel pakaian untuk Lan Xuanyu, tetapi dia benar-benar tidak tertarik untuk membeli pakaian. Tidak peduli berapa usia seorang pria dalam aspek ini. Melihat hampir tengah hari, Lan Xuanyu menyadari bahwa Bai Xiuxiu masih bersemangat. Guru Nana masih tersenyum saat menemani mereka, tapi dia hanya membeli 2 gaun. Apakah kalian tidak lelah? Lan Xuanyu hanya bisa bertanya. Bai Xiuxiu meliriknya. Kamu seorang guru jiwa, kenapa kamu sudah lelah? Lan Xuanyu menatap Nana. Guru Nana, apakah kamu yakin membawaku keluar untuk bersantai dan beristirahat? Dia lebih suka berkultivasi. Itu akan lebih memuaskan. Nana terkikik. Bersabarlah. Mereka makan siang sederhana dan melanjutkan berbelanja. Ketika Lan Xuanyu hendak tertidur dalam keadaan linglung, dia didorong oleh Bai Xiuxiu. Bagaimana penampilan saya dalam hal ini? Bai Xiuxiu sedang memegang kaos hitam dengan wajah hantu emas yang lucu di atasnya. Lan Xuanyu bingung. Bagus. Ayo beli. Bai Xiuxiu menyerahkan kaos itu dan berkata, ini milikmu. Baru saat itulah Lan Xuanyu melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada 2 buah di tangannya. Kedua potongan itu memiliki pola yang sedikit berbeda. Yang dia serahkan padanya memiliki wajah hantu yang lebih besar sedangkan yang di tangannya lebih kecil, tapi ada bingkai emas di sekelilingnya. Lan Xuanyu tertegun. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang pakaian, dia mengerti sesuatu saat melihat 2 kaos yang mirip ini. Di mana Guru Nana? Di sana, ada apa? Bai Xiuxiu bertanya dengan ragu. Lan Xuanyu dengan cepat berlari ke arah Nana dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Nana tersenyum dan mengangguk. Kemudian, Bai Xiuxiu melihat bahwa Lan Xuanyu telah membayar. Wajahnya berubah sedikit merah. Dia tahu bahwa pria ini mengerti apa arti kaos itu. Lan Xuanyu kembali dan melihat kaos di tangan Bai Xiuxiu dan menjabat tangannya. Ini hadiah untukmu. Bai Xiuxiu cemberut. Setidaknya kamu tidak terlalu bodoh, Huff. Lan Xuanyu terkekeh. Mengapa kamu bersenandung begitu manis? Bab 605 Terobosan mendadak. Bai Xiuxiu tersipu. Bocah cilik, pergilah. Dengan itu, dia berlari ke Nana. Melihat t-shirt di tangannya, Lan Xuanyu merasakan kehangatan di hatinya. Dia akhirnya merasa bahwa berbelanja sebenarnya cukup bagus. Hari itu damai dan memuaskan. Mereka makan malam di sebuah restoran di mall dan makanannya enak, tapi apakah itu Nana, Lan Xuanyu, atau Bai Xiuxiu, mereka semua sangat puas. Saat mereka kembali ke asrama Nana, langit sudah gelap gulita. Lan Xuanyu bahkan tidak repot-repot mandi sebelum berbaring di tempat tidur. Perasaan rileks memberinya rasa malas yang tak terlukiskan. Ini adalah hari tanpa kekuatan jiwa, kekuatan garis keturunan, pesawat jiwa, mecha, dan battle armors. Dia tiba-tiba merasa bahwa hari biasa seperti itu cukup indah. Sesekali, gambar Nana dan Bai Xiuxiu mencoba pakaian akan muncul di benaknya. Sungguh pemandangan yang indah. Alangkah baiknya jika dia bisa hidup normal seperti ini. Pada saat ini, dia bingung. Dia seharusnya bisa hidup seperti ini. Apa gunanya berkultivasi? Dengan begitu banyak orang biasa yang tidak bisa mengolah jiwa bela diri mereka, bukankah mereka hidup bahagia? Mandilah. Kamu akan merasa lebih baik setelah tidur. Nana masuk dan duduk di sebelah Lan Xuanyu. Guru Nana, menurutmu mengapa kita perlu berkultivasi? Lan Xuanyu mendekatinya. Nana menyentuh pipinya dan berkata, bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi untuk melindungi ibumu dan orang-orang yang ingin kamu lindungi? Lan Xuanyu tercengang dan langsung teringat perasaan tidak berdaya saat menghadapi para bandit di gedung itu. Ini juga alasan mengapa dia memiliki kesan buruk tentang planet surga dan tidak ragu untuk menghancurkannya. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu berkultivasi? Lan Xuanyu bertanya. Nana berkata, aku tidak mengingatnya di masa lalu. Sekarang, itu hanya untuk melindungi kalian. Lan Xuanyu tersenyum dan pindah ke sisi Nana. Dia meletakkan kepalanya di kakinya dan memeluk pinggangnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat nyaman, seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti oleh kehangatan. Nana membelai rambutnya dengan lembut dengan senyum tipis di wajahnya. Sebenarnya, tidak masalah apakah kalian berkultivasi atau menjadi lebih kuat. Aku akan tetap mengawasi kalian berdua. Lan Xuanyu tidak menjawab karena dia sudah tidur. Ya,
Dia langsung tertidur dan alisnya rileks dan dia tersenyum. Dalam beberapa hari berikutnya, Nana tidak membiarkan mereka berkultivasi dan hanya membawanya berkeliling kota Mingdu. Kota Mingdu memiliki sejarah panjang dan memiliki banyak situs sejarah terkenal, termasuk gedung parlemen dan beberapa jejak sejarah yang telah ditinggalkan selama 10.000 tahun. Mereka semua layak untuk dilihat. Mereka bahkan pergi ke pegunungan Sun Moon di sebelah kota Mingdu untuk bermain sepanjang hari. Hanya ketika mereka mendaki gunung, Lan Xuanyu ingat bahwa dia adalah seorang guru jiwa. Hari-hari relaksasi dan bermain berlangsung selama 1 minggu penuh. Sejak mereka mulai berkultivasi, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak pernah malas untuk waktu yang lama. Perasaan luar biasa yang benar-benar rileks ini membuat tubuh mereka terasa sangat nyaman. Mereka tidak perlu berpikir, mereka tidak perlu bijaksana dan kuat. Mereka hanya harus menjadi diri mereka sendiri, menjadi anak laki-laki dan perempuan berusia 12 atau 13 tahun. Baiklah, kalian telah bersantai selama seminggu terakhir. Jika Anda ingin berkultivasi, Anda bisa mulai bermeditasi malam ini. Jika Anda ingin istirahat, tidak apa-apa juga. Sekembalinya ke akomodasi mereka, Nana mengumumkan bahwa hari-hari nyamannya telah berakhir. Benar, selama beberapa hari terakhir, Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu bahkan tidak bermeditasi dan langsung tidur setiap malam. Lan Xuanyu bahkan menempel pada Nana dan dia harus menepuk kepalanya sebelum dia mau tertidur. Sehubungan dengan ini, Bai Xiuxiu sangat iri tapi dia tidak bertengkar dengannya. Nana membiarkannya dan menunggunya tertidur sebelum pergi setiap malam. Selama seminggu terakhir, kulit Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu menjadi sangat baik. Mereka sudah tampan, dan sekarang, kulit mereka cerah dan cerah, penuh dengan aura awet muda dan sinar matahari. Saya memilih untuk tidur. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan terkikik. Dia sangat menikmati perasaan guru Nana membelai rambutnya setiap hari. Itu terlalu indah. Tidak, kamu tidak bisa malas lagi. Anda harus bermeditasi malam ini, kata Bai Xiuxiu dengan benar. Kemudian, dia menarik Lan Xuanyu yang sedang berjalan menuju Nana. Lan Xuanyu, apakah kamu cemburu? 1 hari terakhir, oke. Bai Xiuxiu mendengus dan berkata, besok adalah hari peremajaan. Ada berapa hari esok? Masalah ini selesai hari ini. Cepat, mari kita bermeditasi. Aku akan pergi bersamamu dan menjagamu. Saat dia berbicara, Bai Xiuxiu menariknya ke dalam ruangan dan bersiap untuk melihatnya bermeditasi. Nana memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihat mereka memasuki ruangan, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa kehilangan. Dia membujuk Lan Xuanyu untuk tidur setiap malam dan dia tidak hanya merasa hangat dan nyaman, tetapi dia juga menyukai perasaan itu. Itu membuatnya merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seolah-olah dia seharusnya berada di sisinya. Perasaan damai itu adalah yang terbaik yang dia rasakan sejak dia dihidupkan kembali. Xiuxiu, kamu hanya cemburu, kan? Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu, yang telah menutup pintu, dan berkata dengan kesal. Bai Xiuxiu mengatupkan bibirnya dan berkata, benar, aku hanya cemburu. Ada apa dengan itu? Anda menyibukkan guru Nana setiap hari, itu terlalu berlebihan. Juga, inilah saatnya bagi kita untuk berkultivasi. Jika kita terus malas, apa yang akan kita lakukan saat kembali ke akademi? Kami belum berkultivasi selama seminggu dan saya rasa kami telah mengalami kemunduran. Mari manfaatkan beberapa hari sebelum sekolah dimulai dan pulih dengan cepat. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Faktanya, Lan Xuanyu setuju dengan apa yang dia katakan. Hanya ada beberapa hari lagi sampai sekolah dibuka kembali dan dia harus gugup. Kalau tidak, jika dia mengalami kemunduran setelah sekolah dibuka kembali, para guru tidak akan melepaskannya. Baiklah, mari kita bermeditasi. Lan Xuanyu memberikan tempat tidur kepada Bai Xiuxiu dan duduk di atas karpet. Melihatnya bermeditasi dengan patuh, untuk beberapa alasan, Bai Xiuxiu tidak tahan. Dia berjalan ke sisinya tanpa sadar dan menyentuh rambutnya. Lan Xuanyu membuka matanya dan menatap Bai Xiuxiu dengan bingung. Saat ini, Bai Xiuxiu juga menatapnya. Saat mata mereka bertemu, wajah Bai Xiuxiu langsung memerah. Dia melompat ke tempat tidur, dan duduk bersila. Merenungkan, tapi dari napasnya yang cepat dan dadanya yang sedikit bergelombang, sepertinya tidak mudah baginya untuk memasuki kondisi meditasi yang damai. Lan Xuanyu masih mengenang momen itu. Tangan Nana hangat dan lembut, dan ketika dia membelai rambutnya, selalu ada gelombang kehangatan.
Jari-jari Bai Xiu sedikit dingin, sejuk dan ramping, dan ketika dia menyentuhnya, itu tidak memberi Lan Xuanyu rasa rileks dan hangat, tetapi getaran yang datang dari jiwanya. Pada akhirnya, keduanya duduk bersila dan tidak berhasil memasuki kondisi meditasi untuk waktu yang lama. Tak terlihat, mereka merasakan pesona dan kelembutan yang samar, itu adalah keindahan menjadi muda dan bodoh. Tidak ada yang lain, hanya perasaan menyenangkan di hati mereka. Lan Xuanyu tidak tahu kapan dia memasuki kondisi meditasi. Dia hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi lembut dan semuanya berangsur-angsur menjadi tenang. Tanpa sadar, dia telah memasuki kondisi meditasi. Kekuatan jiwanya beredar secara alami dan tidak berbeda dari sebelumnya. Pusaran garis keturunannya juga sama. Semuanya diam tapi normal. Lan Xuanyu tidak menyadari bahwa setelah seminggu istirahat, dia memasuki kondisi yang sangat tenang ketika dia bermeditasi lagi. Ini adalah kondisi meditasi mendalam yang sudah lama tidak dia alami. Bab 606 Naga Kembar Emas dan Perak. Lambat laun, Lan Xuanyu tidak bisa lagi merasakan dunia luar dan hanya bisa merasakan dirinya sendiri. Di dunia spiritualnya, yang muncul adalah perasaan mengemudikan kapal perang dan melayang di alam semesta. Saat ini, tubuhnya terasa seperti seluruh alam semesta. Alam semesta ini sedikit bergelombang dan membimbing hatinya. Alam semesta ini juga secara halus memengaruhinya, memungkinkannya merasakan segala sesuatu di alam semesta yang luas. Dia tidak tahu kapan, tetapi dia melihat lautan emas yang bergelombang seperti air pasang dan meluap ke pantai. Di langit di atas lautan emas, ada bayangan emas gelap samar yang samar-samar terlihat, seolah-olah seluruh langit berwarna emas gelap. Gelombang yang bergolak menjadi lebih kuat, dan sosok emas gelap di langit berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Dalam kesadaran Lan Xuanyu, lautan emas sepertinya terus naik dan mencoba melahap semua yang ada di dunia luar. Saat cahaya keemasan menyebar, segala sesuatu di sekitarnya mulai tersenyum. Seluruh laut tampak menjadi lebih luas dan lebih dalam. Fluktuasi energi aneh mengalir di udara saat wajah Lan Xuanyu secara bertahap memancarkan cahaya redup. Dia tidak tahu kapan, tapi lapisan cahaya keemasan telah menyala di sekujur tubuhnya. Nana sudah memasuki ruangan tanpa suara dan berdiri tidak jauh dari Lan Xuanyu. Bai Xiu masih bermeditasi di tempat tidur, tapi dia sepertinya tidak tenang saat ini. Cahaya ungu tua di tubuhnya berfluktuasi dari waktu ke waktu dan berubah menjadi aliran udara berbentuk naga yang berputar di sekitar tubuhnya. Cahaya 7 warna secara bertahap menyala di depan dada Lan Xuanyu. Mata Nana bergerak sedikit dan dia tidak perlu melihat untuk menyadari bahwa sudah ada 5 sisik pelangi di dada Lan Xuanyu. Cahaya 7 warna secara bertahap membentuk pusaran kecil di depan dadanya dan berputar dengan keras. Di atas kepala Lan Xuanyu, cahaya keemasan samar perlahan muncul dan memancarkan lingkaran emas. Di belakangnya, 2 bayangan berbentuk naga samar-samar terlihat. Yang satu berwarna emas dan yang lainnya berwarna perak. Nana segera memfokuskan pandangannya pada hantu naga emas dan hatinya bergetar tanpa sadar. Dia sepertinya telah meraih sesuatu tetapi dia tidak dapat benar-benar memahami apapun. Kedua hantu berbentuk naga itu saling terkait dan berputar satu sama lain. Begitu saja, mereka secara bertahap menjadi lebih jelas di belakang Lan Xuanyu. Lingkaran emas di atas kepala Lan Xuanyu menjadi lebih kuat, menyelimuti seluruh ruangan. Jika bukan karena Nana ada di sini dan mengendalikan semua yang terjadi di ruangan itu, ia akan dapat merasakan fluktuasi spiritual yang begitu kuat dari jauh. Nyanyian naga rendah terdengar dan ketika itu terjadi, aliran udara berbentuk naga ungu di sekitar Bai Xiu menjadi jelas dan kuat. Lapisan sisik ungu jernih muncul di permukaan tubuhnya. Sisiknya muncul secara keseluruhan, tetapi agak ilusi dan tidak kokoh, tetapi auranya masih meningkat. Ini adalah proses penggabungan aura Abyssal Demon Dragon Queen dengan garis keturunannya. Itu menggunakan aura Dewa Naga yang dilepaskan oleh Lan Xuanyu untuk bergabung. Seperti yang dikatakan Ton Dragon kepada Lan Xuanyu sebelumnya, dia berharap Liu Feng dan yang lainnya dapat berkultivasi di sisi Lan Xuanyu. Aura garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu dapat memengaruhi semua garis keturunan lainnya, terutama garis keturunan naga. Pada saat ini, meskipun Ratu Iblis belum benar-benar menjadi jiwa roh Bai Xiu, selama proses fusi, garis keturunan Bai Xiu terus berkembang dan meningkat. Garis keturunan hiu putih besar jiwa iblis aslinya bergabung dengan garis keturunan naga iblis abisal Ratu Iblis dan secara bertahap berkembang menjadi garis keturunan baru. Ketika dia akan menerobos dan menjadikan Ratu Iblis menjadi jiwa rohnya,
garis keturunan baru ini akan sepenuhnya terbangun. Nana merasakan perubahan pada tubuh Lan Xuanyu dan perubahan Bai Xiuxiu saat cahaya perak samar berkedip di matanya. Dia siap membantu mereka kapan saja. Namun, Lan Xuanyu lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Halo emas di atas kepalanya tetap stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda terguncang. Ini adalah tanda bahwa laut spiritualnya sangat stabil. Nana hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kecepatan pertumbuhan Lan Xuanyu tidak cepat saat melihat kekuatan jiwanya saja, namun nyatanya, pertumbuhannya stabil. Satu-satunya masalah adalah dia telah belajar terlalu banyak dan itu menjadi terlalu tegang. Ini menyebabkan sense spiritualnya menjadi terlalu lelah. Oleh karena itu, dia membiarkan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu bersantai selama seminggu. Dari kelihatannya, masa relaksasi ini sangat berpengaruh. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu akan segera menerobos, dan terobosan ini sangat penting bagi para master jiwa. Itu adalah lompatan kualitatif dari alam spirit Si ke alam spirit abis. Itu juga berarti kekuatan spiritual Lan Xuanyu akan menembus 5.000 poin. Orang harus tahu bahwa ketika Lan Xuanyu berada di planet surga, kekuatan spiritualnya hanya lebih dari 4.700 poin dan bahkan tidak sampai 4.800 poin. Peningkatan kekuatan spiritualnya yang tiba-tiba dalam waktu singkat ini adalah karena setelah kekuatan spiritualnya benar-benar rileks, dia benar-benar mencerna dan menyerap bagian yang diberikan oleh Raja Naga Hitam di tian bermata emas dan menggabungkannya dengan kekuatan spiritualnya. Begitu dia memasuki alam spirit abis, persepsi dan pemikiran cepat Lan Xuanyu akan sangat meningkat. Ranah berikutnya setelah ranah spirit abis adalah ranah spirit domain. Di ranah domain roh seseorang dapat memiliki domain spiritualnya sendiri. Meskipun kultivasi kekuatan jiwa Lan Xuanyu adalah yang terendah di kelasnya, kekuatan spiritualnya pasti yang terkuat saat ini. Di seluruh pelataran luar, tidak banyak siswa dengan kekuatan spiritual di level ini. Zheng Longjiang adalah salah satunya, tetapi tidak banyak anomali seperti dia di Akademi Shrek. Jika bukan karena fusi di Tian, Lan Xuanyu mungkin harus menunggu untuk mencapai tahun ke-5 atau ke-6-nya untuk menerobos ke alam spirit abis. Tapi dia sekarang baru saja memasuki tahun keduanya. Terobosan ini akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhannya di masa depan, termasuk kendali atas berbagai kemampuannya. Secara bertahap, dua bayangan berbentuk naga di belakang Lan Xuanyu melayang tanpa suara menuju cahaya keemasan di atas kepalanya. Seolah-olah mereka tertarik, ketiganya secara bertahap digabungkan. Di dalam laut spiritual Lan Xuanyu, langit awalnya berwarna emas gelap, tetapi pada saat ini, emas gelap mulai menyusut ke sudut. Emas gelap menjadi lebih dalam, tetapi tidak melepaskan auranya untuk menghindari pengaruh laut spiritual Lan Xuanyu. Tepat pada saat ini, langit di laut spiritualnya tampak terbelah saat naga emas masuk lebih dulu. Tiba-tiba terjun ke laut spiritualnya dan segera menyebabkan gelombang besar. Setelah itu, naga perak lainnya masuk. Itu menerkam langsung ke arah naga emas dan keduanya dengan cepat terjerat bersama. Tubuh Lan Xuanyu mulai bergetar goyah. Setelah menerima dampak ini, dunia spiritualnya akhirnya mengalami getaran yang tidak stabil. Tatapan Nana berubah serius, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu Lan Xuanyu saat ini karena ini adalah proses integrasi dan pemahaman yang sebenarnya. Jika dia ikut campur, itu mungkin mempengaruhi potensi Lan Xuanyu. Begitu potensinya terpengaruh, Lan Xuanyu tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi. Pusaran 7 warna di depan dada Lan Xuanyu menjadi lebih kuat dan lebih cerah sementara tubuhnya semakin bergetar. Pada saat ini, sama seperti ketika dia baru saja membangunkan garis keturunannya, naga emas dan perak mulai bertarung satu sama lain di laut spiritualnya. Mereka tidak bisa membiarkan kehadiran satu sama lain, dan masing-masing ingin sepenuhnya menguasai laut spiritualnya. Seluruh dunia spiritual Lan Xuanyu diaduk dengan keras dan dahinya bermandikan keringat dingin. Tubuhnya mulai gemetar bahkan lebih keras. Bab 607 Sedalam Jurang. Rasa sakit yang luar biasa telah menariknya keluar dari kondisi meditasinya yang dalam. Kesadarannya kembali ke laut spiritualnya dan dia segera melihat pemandangan yang membuatnya terperangah. Apa yang terjadi dengan naga emas dan perak? Apakah mereka bagian dari garis keturunan saya? Tapi bagaimana mereka memasuki laut spiritual saya? Di bawah pengadukan mereka, laut spiritual Lan Xuanyu mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dia secara tidak sadar ingin memanggil Guru Nana,
tetapi dia menyadari bahwa kesadarannya tidak dapat meninggalkan laut spiritualnya dan sama sekali tidak dapat terhubung ke dunia luar. Dia mencoba membangunkan Dewa Binatang di Tian lagi, tetapi aura emas gelap milik di Tian hanya meringkuk di sudut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Rasa sakitnya menjadi lebih hebat, dan pertarungan antara naga emas dan perak menjadi lebih kuat. Retakan mulai muncul di sekitar laut spiritualnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu sangat cemas saat ini. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan ayahnya, Lan Xiao, ketika dia masih muda. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan di dunia ini adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi mengandalkan Nana atau Raja Naga Hitam bermata emas di Tian dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan krisis sebelum dia? Lan Xuanyu berpikir cepat. Konflik antara naga emas dan naga perak ini, bukankah ini sama dengan ketika kekuatan garis keturunannya bermasalah saat itu? Bagaimana dia menyelesaikan masalah garis keturunan ini? Sebuah pusaran. Benar, pusaran. Ketika garis keturunan emas dan perak membentuk pusaran bersama, gaya sentrifugal menghentikan mereka bertabrakan dan secara alami tidak akan membuatnya lebih berbahaya. Tapi yang benar-benar menyelesaikan masalah adalah bahwa setelah garis keturunan Dewa Naga muncul, itu adalah garis keturunan Dewa Naga 9 warna yang memungkinkan garis keturunan emas dan perak untuk benar-benar bergabung. Ya, dia harus membangun pusaran terlebih dahulu dan membangunnya di laut spiritualnya. Berpikir sampai titik ini, Lan Xuanyu menahan rasa sakit mental yang luar biasa yang ditimbulkan oleh pecahnya laut spiritualnya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan air laut di laut spiritualnya. Dia tidak dapat mengendalikan kedua naga itu, tetapi laut spiritualnya berada dalam kendalinya. Di bawah kendalinya, gelombang deras mulai berputar, dan sekarang, mereka berputar-putar sebelum secara bertahap menyatu ke dalam. Seperti yang diharapkan, dampak dari air laut di laut spiritualnya terhadap dunia spiritualnya sedikit berkurang, menyebabkan rasa sakitnya berkurang. Bekerja. Penemuan ini menyegarkan Lan Xuanyu dan dia dengan cepat mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan air laut di laut spiritualnya untuk terus berputar. Kekuatan spiritual raksasa berputar lebih cepat. Pertarungan antara naga emas dan perak terutama terjadi di area inti, jadi Lan Xuanyu tidak mencoba untuk mengontrol area ini sejak awal. Sebaliknya, dia mulai dari area terluar dan membuat air laut dari area terluar menjadi spiral terlebih dahulu. Dengan cara ini, gelombang yang disebabkan oleh hantaman kedua naga terus ditiadakan dan disatukan oleh kekuatan spiritual yang berputar-putar. Di dalam gelombang yang berputar, air laut secara bertahap akan berkurang dan pusaran air mulai terbentuk. Naga kembar emas dan perak awalnya bertarung dengan gila-gilaan di laut spiritualnya, tetapi dengan kendali Lan Xuanyu, pusat laut secara bertahap menjadi kosong. Di sekelilingnya ada air laut yang berputar-putar, sedangkan di tengahnya ada corong. Pertarungan kedua naga masih sengit, tapi tidak lagi melibatkan air laut. Namun, gelombang kejut spiritual yang mereka timbulkan masih sangat kuat. Lan Xuanyu tidak berani menunggu lebih lama lagi. Ketika dia pada dasarnya selesai mengendalikan laut spiritualnya, seluruh pusaran mulai menekan ke dalam. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Dia harus mengandalkan gaya sentrifugal pusaran untuk memisahkan kedua naga dan mencegah mereka saling serang. Hanya dengan begitu laut spiritualnya bisa stabil. Secara bertahap, pusaran itu ditarik kembali. Kedua naga itu tampaknya juga merasakannya, tetapi pertempuran mereka semakin sengit. Akhirnya, ketika kekuatan spiritual menyapu tubuh mereka, tubuh kedua naga itu ditarik dan dipengaruhi oleh kekuatan spiritual yang berputar di sekitar mereka. Kecepatan mereka menyerang satu sama lain menurun, tetapi mereka masih terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga air laut tidak dapat mempengaruhi mereka sepenuhnya. Tekad Lan Xuanyu tetap teguh saat dia mengendalikan pusaran untuk menekan ke dalam. Karena semakin banyak tubuh naga kembar yang tenggelam dalam pusaran itu berputar lebih cepat, dan pertarungan mereka mulai melambat. Namun, mereka menjadi semakin mengamuk, dan pusaran yang masih bergerak terus bergelombang. Lan Xuanyu tahu bahwa saat ini, dia tidak bisa santai sama sekali. Dia menahan rasa sakit di kepalanya dan mengompres seluruh pusaran, mengendalikannya untuk berputar dengan keras. Puff! Suara lembut bergema di laut spiritualnya. Ketika seluruh pusaran akhirnya tertutup, naga emas dan perak akhirnya dilahap oleh pusaran tersebut. Pertarungan mereka berakhir dalam sekejap dan mereka tersedot ke pusaran pada saat yang sama, berputar dengan cepat.
Namun, kedua naga itu tampaknya memiliki permusuhan yang mendalam satu sama lain. Mereka berhenti sejenak, dan meski berputar-putar, mereka masih bisa saling serang di pusaran itu. Pada saat ini, rasa sakit Lan Xuanyu akhirnya mulai mereda. Efek dari naga emas dan perak yang bertarung di pusaran tidak lagi sekuat sebelumnya. Dengan situasi yang membaik, kondisinya secara alami membaik. Tanpa ragu-ragu, dia memisahkan sebagian dari kesadarannya dan meninggalkan laut spiritual yang dia kendalikan sepenuhnya. Dalam sekejap, itu tenggelam ke dalam pusaran darah di dadanya. Cahaya pelangi ditarik keluar oleh kekuatan spiritualnya dan naik langsung dari dadanya ke laut spiritualnya. Jika di masa lalu, Lan Xuanyu tidak akan berani melakukannya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika aura garis keturunannya ditarik ke laut spiritualnya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia untuk sementara mengendalikan kedua naga itu, tetapi dia tidak bisa mengendalikan laut spiritualnya selamanya, energinya terbatas. Dan satu-satunya cara agar naga emas dan perak benar-benar tenang dan mengakui satu sama lain adalah aura Dewa Naga. Pada saat ini, dia sudah samar-samar memahami bahwa naga emas dan perak secara spiritual mewakili dua garis keturunannya. Kemudian, jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan mereka, dia hanya bisa mengandalkan aura spiritual Dewa Naga. Cahaya 7 warna mengebor laut spiritualnya dan di bawah kendali Lan Xuanyu, itu menembus langsung ke inti pusaran kekuatan spiritualnya. Bola cahaya pelangi dengan cepat memadat dan berubah menjadi keberadaan seperti mutiara pelangi. Tiba-tiba, naga emas dan perak yang bertarung dan menyerang satu sama lain menjadi tenang, seolah-olah mereka sedang menatap mutiara berwarna pelangi dengan linglung. Emosi mereka yang awalnya mengamuk menjadi tenang dan begitu pula aura mereka. Pusaran kekuatan spiritualnya masih berputar, tetapi naga emas dan perak telah terobsesi. Mereka hanya memperhatikan mutiara pelangi dan tidak ada yang lain. Lan Xuanyu tidak tahu mengapa garis keturunan Dewa Naga 7 warna yang dia picu dari inti pusarannya berbeda dari garis keturunan 9 warna di kedalaman. Tapi setidaknya, dia telah berhasil. Pada saat ini, pusaran kekuatan spiritual berangsur-angsur terbentuk dan dia tidak perlu lagi mengendalikannya dengan sengaja. Kedua naga secara alami mengelilingi mutiara pelangi dan membuat laut spiritualnya bersirkulasi. Kekuatan spiritualnya secara alami ditarik dan pusaran secara bertahap menjadi lebih kecil. Sebagian besar area kembali ke ketenangan aslinya dan hanya pusaran berwarna pelangi yang ada di tengah laut spiritualnya. Kedua naga di dalam pusaran berputar di sekitar mutiara pelangi dan secara bertahap, mereka diwarnai dengan halo pelangi yang samar. Dari luar, tubuh Lan Xuanyu berangsur-angsur stabil. Di dahinya, cahaya 7 warna berangsur-angsur menyala dan lingkaran cahaya pelangi muncul. Halo itu berbentuk pusaran dan meskipun kekuatan spiritualnya masih terkandung, itu telah melalui lompatan kualitatif, sedalam jurang. Bab 608 dengan enggan meninggalkan kehidupan keluarga. Itu benar, mulai saat ini dan seterusnya, kekuatan spiritual Lan Xuanyu secara resmi telah memasuki alam spirit abis. Nana menghela nafas lega dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Di bawah tatapannya, dia bisa melihat pusaran darah di dada Lan Xuanyu dan yang ada di laut spiritualnya. Ada jembatan berwarna pelangi di antara mereka. Jembatan itu tidak lebar, tetapi menghubungkan keduanya dengan sempurna dan menghubungkan mereka bersama. Garis keturunan emas dan perak dan naga spiritual dihubungkan bersama. Penggabungan Lan Xuanyu dengan garis keturunannya telah mengambil langkah maju dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Inilah fondasinya. Fondasi untuk benar-benar maju ke tingkat yang lebih tinggi. Terobosan Lan Xuanyu tiba-tiba muncul, tapi itu adalah panggilan yang dekat. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa jika Nana tidak membiarkannya santai selama 7 hari terakhir, dia mungkin akan menemui masalah saat menerobos ke alam spirit abis. Kelelahan sense spiritualnya akan menyebabkan dia kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya. Jika itu terjadi, akan ada risiko tertentu. Tentu saja, jika itu benar-benar situasi yang mengancam jiwa, Ditian pasti akan bergerak dan membantunya menyelesaikan terobosannya. Tetapi jika itu masalahnya, dia tidak akan mengandalkan dirinya sendiri dan itu pasti akan meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi yang akan memengaruhi potensinya. Laut spiritual yang stabil memungkinkan Lan Xuanyu untuk bersantai dan secara bertahap kembali ke kondisi meditasinya. Koneksi antara laut spiritualnya dan pusaran garis keturunan di dadanya telah selesai,
memungkinkan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan garis keturunannya dan bahkan kendalinya atas kekuatan jiwa meningkat satu tingkat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Lan Xuanyu secara alami terbangun dari meditasinya. Sebelum dia membuka matanya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Bai Xiuxiu tidak lagi berada di ruangan itu. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu. Sinar matahari yang cerah menyinari dirinya dari jendela, dan rasanya sangat hangat. Pada saat ini, elemen cahaya tampak paling padat. Dengan persepsi spiritualnya, seolah-olah dunia luar telah berubah menjadi dunia berwarna pelangi. Segala macam elemen atribut yang berbeda secara alami berputar di udara. Dan di sekeliling tubuhnya, hanya ada elemen air, api, dan angin yang berputar terus-menerus. Mengikuti irama nafasnya, mereka memasuki tubuhnya dan diserap oleh kekuatan jiwanya. Perasaan ini sangat aneh, seolah-olah seluruh dunia di luar telah berubah, menjadi lebih berwarna dan lebih detail. Semuanya menjadi lebih rinci dalam persepsinya. Lebih penting lagi, dia tidak perlu melihat dengan matanya untuk merasakan segalanya. Kekuatan spiritualnya menyebar dan dia merasakan kehadiran Bai Xiuxiu. Dia sedang makan buah-buahan dan memegang sepiring anggur saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Persepsinya menjadi lebih tajam, memungkinkan Lan Xuanyu untuk lebih merasakan dan menghargai kecantikan Bai Xiuxiu. Saat itu, suara Nana muncul di kepalanya. "Kamu sudah bangun. Apa kau lapar?" Lan Xuanyu terkejut karena dia tidak merasakan keberadaan Nana melalui persepsi spiritualnya. Hanya ketika suara Nana bergema di dunia spiritualnya, dia menyadari bahwa Nana ada di samping Bai Xiuxiu. Guru Nana sangat kuat. Lan Xuanyu membuka matanya dan menyentuh perutnya tanpa sadar. Dia benar-benar lapar. Dia melompat dari tanah dan segala sesuatu di luar tampak normal, tidak berbeda dari sebelumnya. Dunia di matanya masih sama, tetapi Lan Xuanyu tahu bahwa dunia di hatinya berbeda. Setelah berjalan keluar ruangan, Bai Xiuxiu meliriknya. "Kamu benar-benar tahu bagaimana bermeditasi. Sudah 2 hari 2 malam. Lan Xuanyu tertegun. Segitu panjangnya. Nana tersenyum. "Kamu baru saja menerobos dan butuh waktu untuk menstabilkan wilayahmu. Meditasi mendalam juga merupakan kesempatan langka." Lan Xuanyu tiba-tiba tertawa. Dia jelas tahu apa terobosannya. "Guru Nana, mulai sekarang kenapa aku tidak keluar dan bermain denganmu setiap hari? Jika saya bisa menerobos dengan bermain setiap hari, mengapa saya harus berkultivasi?" Nana tertawa. "Kamu berharap ini adalah hasil dari dasar yang Anda buat. Itu kemudian terjadi setelah kekuatan spiritual Anda rileks dan dilepaskan sepenuhnya. Jika Anda terus tidak berkultivasi, Anda tidak hanya tidak akan berevolusi, tetapi Anda bahkan mungkin akan mundur." Lan Xuanyu menghela nafas. "Sayang sekali." Bai Xiuxiu menjulurkan lidah padanya. "Inilah yang kami sebut masih mencoba untuk bertindak tidak bersalah ketika Anda sudah mendapat tawaran." Lan Xuanyu terkekeh dan duduk di sampingnya. "Keindahan yang tak tertandingi di alam semesta, Xiuxiu, bisakah kamu memasak sesuatu untuk dimakan?" Bai Xiuxiu terkikik. "Mengapa mulutmu begitu manis saat memohon padaku?" Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku hanya menyatakan fakta." Bai Xiuxiu mau tidak mau memberinya tamparan. "Lupakan saja, aku memasak sepanci urat daging sapi kemarin. Aku akan memanaskannya untukmu." Melihat mereka, Nana sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Bai Xiuxiu sangat rajin. Sejak mereka tiba, dia mengambil inisiatif untuk membersihkan rumah dan tidak meminta Lan Xuanyu untuk membantunya. Bahkan ketika Lan Xuanyu ingin membantunya, dia masih membencinya karena kikuk. Dia benar-benar gadis pekerja keras dan baik. Tak lama kemudian, semur daging sapi yang harum disajikan bersama sepanci nasi dan semangkuk besar sup. "Terima kasih, Xiuxiu adalah yang paling cantik." Lan Xuanyu sangat gembira dan mulai melahap dirinya sendiri. Sambil melihatnya makan, Nana berkata, "Kalian masih harus mengikuti kompetisi yang seharusnya kalian lakukan saat pertama kali datang. Salah satunya adalah memberikan penjelasan kepada Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy, dan yang lainnya adalah membiarkan Anda kembali ke bentuk semula sebelum sekolah dimulai." "Kapan?" Lan Xuanyu bertanya sambil makan. Nana tersenyum. "Besok, saya memberitahu akademi untuk menyiapkan 10 lawan." Petik 2. Baiklah. Lan Xuanyu tidak keberatan sama sekali. Setelah kekuatan spiritualnya menembus, dia juga ingin melihat seberapa besar perubahan yang dia alami. Menggunakan siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy untuk berlatih bukanlah ide yang buruk.
Perdebatan bukanlah masalah besar, tetapi saat mereka makan, Lan Xuanyu mulai merasakan keengganan. Sejak dia mulai berkultivasi di Akademi Master Jiwa, hanya ada sedikit waktu keluarga mulai dari Akademi Heaven Luo hingga Akademi Shrek. Setelah menghabiskan lebih dari seminggu bersama Bai Xiuxiu dan Nana, dia benar-benar merasa seperti berada di rumah sendiri. Itu adalah kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dia akan berdebat dengan para siswa Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran, yang berarti sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Akademi Shrek akan mulai sekolah. Fluktuasi emosi Lan Xuanyu secara alami tidak bisa disembunyikan dari Nana dan dia bisa merasakannya. Aku akan sering mengunjungi kalian. Ketika saatnya tiba, mari kita masak siu-siu untuk kita, oke? Nana berkata dengan lembut. Bagaimana dia tega meninggalkan kedua anak ini? Benar-benar, mata Lan Xuanyu berbinar. Nana tersenyum. Lagi pula aku tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Aku akan datang sebulan sekali. Saya juga akan memberi Anda beberapa panduan tentang kultivasi Anda. Baiklah, baiklah. Aku akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Saya akan kembali dan meneliti hidangan yang lebih rumit. Bai Xiuxiu memeluk lengan Nana dengan penuh semangat dengan ekspresi memuja. Dia sudah lama memperlakukan Nana seperti ibunya dan sangat dekat dengannya. Nana membelai kuncir kudanya yang panjang. Xiuxiu adalah anak yang baik. Lan Xuanyu merasa bersalah. Bagaimana aku bukan anak yang baik? Bai Xiuxiu berkata dengan bangga, lagi pula dia tidak patuh sepertiku. Saat dia berbicara, dia memeluk Nana dan menatap Lan Xuanyu dengan tatapan mengancam. Demi bisa memakan makanan yang dia buat di masa depan, Lan Xuanyu hanya bisa menahannya. Akademi Insinyur Jiwa Imperial Sun Moon. Saat ini akademi sudah tidak semeriah dulu lagi karena hari libur. Namun, tidak semua siswa berlibur. Di kantor pengajaran akademi, Kepala Biro Pendidikan, Wu Xinhui, berdiri di depan 10 siswa dan menceramahi mereka dengan tegas. Kalian semua mewakili kehormatan Akademi Insinyur Sun Moon Royal Soul. 10 lawan 2, dan melawan 2 tahun pertama. Jika Anda masih kalah, pikirkan bagaimana Anda akan menjalani semester berikutnya. Bab 609 perdebatan dimulai. Wu Xinhui berkata dengan suara rendah, saya telah menunjukkan kepada Anda rekaman video pertarungan kedua siswa ini selama beberapa hari terakhir. Kalian sudah familiar dengan kemampuan mereka dan juga telah merumuskan taktik yang sesuai untuk menghadapinya. Anda akan mengeksekusi semuanya sesuai dengan taktik. Anda harus mengalahkan pihak lain. Bagi Anda semua, merupakan suatu kehormatan untuk dapat mengalahkan siswa berprestasi Akademi Shrek. Jangan meremehkan mereka hanya karena mereka baru di tahun pertama. Mereka juga merupakan yang terbaik di antara tahun-tahun pertama di Akademi Shrek, dan mereka mampu mengalahkan senior mereka dari tahun ketiga. Mereka hampir pasti akan memasuki pengadilan negeri Akademi Shrek di masa depan. Jadi, kalian semua harus menghadapi para jenius teratas dari seluruh federasi, yang terkuat di kelompok usia mereka. Siapapun yang kalah dalam persaingan karena kecerobohan, ya, 10 siswa muda itu menjawab serempak. Mereka semua dalam kondisi terbaik mereka. Setelah Nana membawa pergi Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu hari itu, Wu Xinhui pergi mengadu ke dekan. Tapi hasil dari keluhan itu wajar, tidak ada hasil. Dekan kurang lebih tahu tentang identitas dan kekuatan Nana yang sebenarnya. Mengapa pembangkit tenaga listrik peringkat dewa mengambil 2 siswa? Dekan tidak sabar untuk membiarkan Nana berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan mengajar di akademi. Orang harus tahu bahwa selain Akademi Shrek, tidak ada akademi lain di federasi yang memiliki pembangkit tenaga listrik peringkat dewa. Jika bukan karena takut mempengaruhi persepsi Nana tentang akademi, dekan pasti sudah memintanya untuk benar-benar menjadi guru di akademi tersebut. Jika Nana punya permintaan, Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran pasti akan setuju. Dekan sudah sangat puas bahwa Nana telah mengambil inisiatif untuk meminta sparring ini dalam 10 hari. Mengapa dia menyalahkan atau berurusan dengannya? Selain itu, dekan juga tidak memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Arena bela diri Sun Moon Royal Soul Engineer Academy adalah bangunan terbesar di seluruh Sun Moon Royal Soul Engineer Academy. Panjangnya 200 meter, lebar 150 meter, dan tinggi 50 meter. Seluruh bangunan berbentuk oval dan kubah putih besar terlihat dari jauh, seperti telur raksasa. Arena bela diri yang besar ini telah direnovasi berkali-kali dan semua kegiatan penting Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran diadakan di sini. Itu seperti stadion raksasa.
Tapi hari ini, arena bela diri sepi dan tidak ada satu orang pun di tribun karena seluruh sekolah sedang berlibur. Hanya ada beberapa lusin orang yang berkumpul di tempat tersebut, menunggu dalam diam. Ini adalah para guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy, dan mereka secara khusus menunggu untuk menonton pertandingan ini. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat siswa Akademi Shrek. Dengan sejarah lebih dari 30.000 tahun, posisi Akademi Shrek sebagai akademi nomor 1 di federasi tidak pernah goyah dalam 10.000 tahun terakhir. Bahkan ada seorang siswa pengadilan negeri yang menjadi fokus perhatian kemanapun dia pergi, dan dia akan dihormati oleh semua angkatan. Meskipun tidak banyak lulusan Shrek Academy setiap tahunnya, meski hanya lulusan Outer Court, mereka tetaplah orang-orang yang diperebutkan oleh semua pihak. Ini karena mereka yang bisa lulus dari Shrek adalah talenta yang luar biasa. Tahun-tahun pertama baru saja lulus, yang berarti kedua pemuda ini baru berkultivasi dan belajar di Akademi Shrek selama setahun. Hanya dalam setahun, apakah mereka mendapatkan kekuatan untuk menantang tahun ketiga mereka? Lebih penting lagi, mereka telah mengalahkan tahun ketiga Shrek. Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran telah meneliti siaran langsung di seluruh federasi untuk waktu yang lama. Ternyata Lan Xuanyu, yang bertugas memimpin tim, memainkan peran yang sangat penting, terutama senjata aneh miliknya yang tidak dapat diblokir oleh siapapun. Dia sebenarnya adalah salah satu dari 2 siswa Akademi Shrek yang datang kali ini. Semua orang ingin melihat seberapa kuat Lan Xuanyu. Untuk ini, Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran bahkan membuat beberapa persiapan khusus. Berdiri di depan sekelompok orang ini adalah seorang lelaki tua yang tampak ramah dan tidak tinggi. Dia memiliki tubuh bulat dan sepasang mata tersenyum. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa dia tidak berbahaya. Namun, orang ini adalah dekan Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran saat ini dan telah bertanggung jawab atas akademi selama 20 tahun. Ini hanyalah sesi perdebatan antara tahun-tahun yang lebih rendah, namun orang ini sebenarnya datang secara pribadi. Dapat dilihat betapa pentingnya Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran dalam hal ini. Meskipun Nana telah memperpanjang waktu, itu juga memberi Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran lebih banyak waktu untuk bersiap. Dekan, Direktur Wu Xinhui datang ke hadapan tetua gendut itu dan membungkuk dengan hormat. Apakah semuanya sudah siap? Dekan tersenyum. Semuanya sudah siap. Wu Xinhui tidak banyak bicara. Dia sudah lama mengenal Din tua itu. Meski dia selalu tersenyum, dia sebenarnya sangat cepat dan tegas. Dia terutama tidak suka bawahannya bertele-tele, jadi dia menjawab dengan kata-kata yang paling sederhana. Tepat pada saat ini, 3 orang masuk dari sisi arena bela diri. Saat mereka masuk ke arena, semua guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy merasakan mata mereka berbinar. Lin Tianliu juga ada di antara para guru. Dia datang hari ini bukan untuk menonton sparring tapi karena dia tahu bahwa Nana pasti akan datang hari ini, jadi dia bergegas pagi-pagi sekali untuk menemuinya. Hari ini, Nana mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda tanpa hiasan apapun. Itu adalah yang paling biasa dengan lengan baju. Nana terlihat sangat konservatif dalam balutan gaun ini, apalagi jika dibandingkan dengan banyak gadis muda yang ingin memperlihatkan kulit lebih banyak di usia ini. Namun meski begitu, dia masih sangat luar biasa sehingga semua pria yang hadir tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia berpegangan tangan dengan masing-masing satu orang. Sepasang anak laki-laki dan perempuan ini tidak mengenakan seragam Akademi Shrek tetapi mengenakan kaos hitam dengan pola yang sama. Pria muda itu memiliki rambut hitam, alis yang tajam, dan mata yang cerah. Mata besarnya sangat hidup. Entah kenapa, saat melihatnya, semua orang secara naluriah merasa bahwa dia sangat mirip dengan Nana. Mereka jelas memiliki temperamen yang berbeda, tetapi mereka memiliki perasaan ini. Wanita muda itu juga sangat cantik. Rambut panjangnya yang berwarna biru tua diikat menjadi kuncir kuda di bagian belakang kepalanya, membuatnya terlihat sangat rapi dan rapi. Ada senyuman di wajah kecilnya yang cantik, dan matanya yang besar dengan warna yang sama dengan rambutnya sesekali melirik pemuda di sisi lain dengan tatapan mengancam. Ketika dekan melihat mereka, dia justru mengambil inisiatif untuk menyambut mereka, dan para guru di belakangnya secara alami mengikutinya. "Guru Nana, kamu telah bekerja keras," kata dekan sambil tersenyum. Kemudian, dia memandang Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu dan berkata, "Halo, saya dekan Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran, Yao Lilin. Selamat datang di akademi kami."
Halo, Dekan. Saya tahun pertama dari Akademi Shrek, Lan Xuanyu. Ini teman sekelasku, Bai Xiuxiu, kata Lan Xuanyu. Nana mengangguk pada Yao Lilin dan berkata, bagaimana kalau kita mulai? Baiklah, pada saat ini, Lan Xuanyu sudah bisa melihat ada platform besar di tengah arena. Platform itu melingkar dan memiliki diameter lebih dari 50 meter. Ada perangkat jiwa pertahanan khusus di sekitarnya yang secara alami dapat mengisolasi interior setelah diaktifkan. Bahkan bagian dalam arena jelas terukir dengan susunan jiwa untuk bertahan dari kerusakan di tanah. Lin Tian berdiri di antara para guru dan menatap Nana dengan tergila-gila. Dia ingin keluar dan menyapanya, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Lan Xuanyu berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan menuju arena bela diri. Yao Lilin melambaikan tangannya ke Wu Xinhui. Wu Xinhui mengerti dan berjalan ke samping untuk memilih peserta. Babak pertama sparring akan segera dimulai. Bab 610 Kuali Divisi 9. Lusinan guru dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy berdiri di sisi panggung kompetisi. Yao Lilin bertanya pada Nana, apakah kedua anak ini muridmu, Guru Nana? Sebelum memasuki Shrek Academy, Nana mengangguk. Selain Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu, dia tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Yao Lilin tersenyum. Seorang guru yang hebat menghasilkan murid-murid yang hebat. Jika Guru Nana bersedia, Anda dapat memilih siswa manapun di akademi kami. Jika Anda memiliki permintaan, jangan ragu untuk bertanya, akademi akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan mereka. Ketika para guru di belakang mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri. Tapi entah kenapa mereka tidak bisa merasa cemburu pada Nana dan sepertinya ini adalah sifat dari Nana. Nana melirik Yao Lilin dan menggelengkan kepalanya. Kita lihat saja nanti. Mendengar bahwa dia tidak menolaknya secara langsung, Yao Lilin sudah sangat puas. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan menunggu kabar Anda kapan saja. Saat ini, Lan Xuanyu sudah naik ke panggung kompetisi dan tiba di tengah panggung. Merasakan fluktuasi kekuatan jiwa di sekelilingnya, dia segera mengerti bahwa kekuatan penghalang pertahanan di tahap kompetisi ini sangat tinggi. Kekuatan spiritualnya tidak mampu menembus lapisan pelindung di tanah. Orang harus tahu dia baru saja membuat terobosan, jadi jelas betapa berharganya tahap kompetisi ini. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berjalan dari sisi berlawanan. Pemuda ini memiliki tubuh yang proporsional dan setengah kepala lebih tinggi dari Lan Xuanyu. Dia memiliki penampilan biasa tapi matanya sangat tajam. Melihat Lan Xuanyu, dia mengangkat kedua tangan dan membuat gerakan menggorok tenggorokan. Seketika, seluruh tubuhnya melonjak dengan semangat juang. Lan Xuanyu menatap pemuda energi itu dan tersenyum. Halo, saya Lan Xuanyu. Pria muda itu menyipitkan matanya dan berkata, Wang Zanhang, saya akan memberitahu Anda betapa salahnya menantang tahun-tahun atas sebagai tahun pertama, bahkan jika Anda berasal dari Akademi Shrek. Lan Xuanyu tersenyum. Tentu, saat ini, seorang guru parubaya telah tiba di atas panggung dan menjadi wasit pertandingan ini. Kedua belah pihak, bersiaplah. Ingat, ini adalah perdebatan dan akan berakhir saat aku mengatakannya. Saya memiliki kualifikasi untuk mengakhiri pertandingan kapan saja. Lan Xuanyu memandang wasit dan kemudian ke Wang Zanhang. Saya siap. Wang Zanhang mengangguk. Ya, mulai. 10 pertandingan melawan Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy resmi dimulai. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan 6 cincin jiwa muncul. Ada total 6 cincin jiwa ungu di kedua sisi tubuhnya, menyinari dirinya dengan warna ungu samar. Tubuh Wang Zanhang bergetar, dan 4 cincin jiwa muncul di bawah kakinya, 2 ungu dan 2 hitam. Sebenarnya ada 2 cincin jiwa 10.000 tahun. Ketika cincin jiwanya muncul, sebuah kuali besar muncul di depannya dan menutupi punggungnya sepenuhnya. Martial Soul, kuali 9 divisi. Melihat Martial Soul ini, mata Lan Xuanyu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Martial Soul ini benar-benar unik. Bahkan di antara siswa pengadilan luar yang dia lihat di Akademi Shrek, tidak ada keberadaan yang serupa. Saat kuali besar muncul, dia langsung merasakan aura yang kental dan bahkan gravitasi di panggung kompetisi pun berubah. Wang Zanhang berteriak, kekuatan kuali 9 divisi. Dalam sekejap, lapisan cahaya kuning gelap tiba-tiba menyebar dari kualinya dan dia melepaskan cincin jiwa ketiganya. Itu adalah keterampilan jiwa 10.000 tahun. Sikap mengesankan yang dia tunjukkan barusan sangat menindas,
tapi dia sama sekali tidak ceroboh saat menghadapi Lan Xuanyu. Dia telah melepaskan skill jiwa 10.000 tahunnya, kekuatan kuali 9 divisi, dan di dalam lingkaran kuning yang beriak itu, udara di atas panggung menjadi berat. Lan Xuanyu merasakan kakinya tenggelam seolah-olah ada kekuatan isap tak terlihat yang menariknya, membuatnya sulit untuk bergerak. Ini adalah keterampilan jiwa pengendalian kerumunan, jadi dia adalah master jiwa tipe kontrol. Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk bergerak dan hanya mengamati dalam diam. Baginya, sparring ini juga merupakan kesempatan bagus untuk mengumpulkan pengalaman bertarung. Meskipun Akademi Insinyur Jiwa Sun Moon Kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengan Akademi Shrek, itu masih akademi nomor 1 di ibu kota federasi dan peringkat di antara yang teratas di seluruh federasi. Tahun ketiga yang dipilih benar-benar luar biasa. Perdebatan dengan lawan seperti itu akan sangat membantu untuk peningkatan Lan Xuanyu sendiri. Ada segala macam jiwa bela diri yang aneh dan itu mungkin untuk menghadapi lawan manapun. Itu baru babak pertama dan dia sudah menyaksikan martial soul yang langka dan kuat. Pada saat yang sama dia melepaskan keterampilan jiwanya, setitik cahaya muncul di persendian Wang Zhanghang. Setelah itu, battle armor berwarna kuning tua menutupi seluruh tubuhnya. Fluktuasi kekuatan jiwa yang dipancarkan dari tubuh Wang Zhanghang segera meningkat satu tingkat. Pada saat berikutnya, kedua tangannya mendarat di kuali 9 divisi. Kuali 9 divisi mengeluarkan suara mendengung dan terbang keluar. Begitu terbang, ada sedikit perubahan warna di tanah. Semuanya berwarna kuning, tetapi ada 9 warna kuning yang berbeda. Dalam penglihatan Lan Xuanyu, kuali 9 divisi membesar dengan cepat dan menjadi berdiameter lebih dari 10 meter dalam sekejap mata. Itu turun dari langit dan langsung menabraknya. Begitu sederhana dan kasar, Lan Xuanyu tidak berdaya. Keterampilan jiwa 10.000 tahun 9 divisi Cauldron Might di bawah kakinya beresonansi dengan kuali besar yang terbang di depannya. Seluruh tanah tampaknya ditutupi oleh lapisan cahaya kuning, membawa serta kekuatan isap yang tak tertandingi yang menarik kuali besar ke arah Lan Xuanyu. Berdiri di kejauhan, cincin jiwa pertama dan keempat Wang Zhanghang menyala pada saat bersamaan. Ini adalah teknik kontrol lanjutan dari keterampilan jiwa. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi memandang rendah Lan Xuanyu. Dia hanya memiliki 3 cincin jiwa ungu dan hanya seorang master jiwa 3 cincin. Bahkan jika dia adalah master armor pertempuran satu kata, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, kekuatan jiwanya seharusnya tidak lebih kuat dari miliknya. Namun tepat pada saat ini, Wang Zhanghang tiba-tiba melihat warna ungu yang menyerupai kilat ungu. Pada saat ini, dia berada lebih dari 30 meter dari Lan Xuanyu tetapi ketika warna ungu itu muncul, Wang Zhanghang merasa seolah-olah ada sepasang mata ungu yang membesar di depan matanya. Seolah-olah otaknya telah dihancurkan oleh palu godam. Dia mengerang saat 2 aliran darah menyembur keluar dari hidungnya. Apakah itu kekuatan kuali 9 divisi di tanah atau kuali 9 divisi yang turun dari langit? Dia kehilangan kendali atas keduanya saat ini. Keterampilan jiwa 10.000 tahun di bawah kakinya menghilang, dan kuali 9 divisi yang jatuh dari langit dengan cepat menyusut, kehilangan targetnya Lan Xuanyu. Apa yang dilakukan Lan Xuanyu? Teknik Sekte Tang, Mata Setan Ungu. Sebagai salah satu dari 6 seni hebat Sekte Tang, tingkat kesulitan kultivasi mata iblis ungu menduduki peringkat teratas. Butuh waktu lama untuk menatap matahari pagi sebelum bisa dibudidayakan. Mata setan ungu juga merupakan jenis kultivasi kekuatan spiritual. Faktanya, Lan Xuanyu sudah lama tidak mengolah mata iblis ungu. Ketika dia pertama kali memasuki Akademi Shrek, Tang Zhenhua telah menyebutkan bahwa dia akan membawanya ke Sekte Tang di sepanjang jalan sehingga dia dapat menukar beberapa poin prestasi Sekte Tang dengan seni rahasia Sekte Tang. Tapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Kapan Lan Xuanyu mulai membudidayakan mata setan ungu? Itu setelah dia kembali dari Elfen Planet. Dengan perpaduan Dewa Binatang di Tian, kekuatan spiritualnya telah meningkat secara eksplosif. Pada saat itu, dia berpikir bahwa dia harus melalui perubahan kualitatif dalam kekuatan spiritual secepat mungkin. Ada sangat sedikit cara untuk mengolah kekuatan spiritual, tetapi mata setan ungu adalah salah satu yang terbaik. Dia tidak bergabung dengan Sekte Tang karena Lan Xuanyu tidak punya waktu untuk mendapatkan poin jasa Sekte Tang. Skill Purple Demon Eyes-nya ditukar dengan emblem di Akademi Shrek. Akademi Shrek dan Sekte Tang terkait erat. Selain keterampilan surgawi misterius, seni Sekte Tang lainnya dapat ditukar di Akademi Shrek, mata setan ungu,
jalur membingungkan bayangan hantu, mengontrol naga penangkap derek, dan tangan giok misterius. Hanya pemisahan 100 senjata tersembunyi yang hanya bisa dipelajari di Sekte Tang. Lan Xuanyu hanya mengolah mata setan ungu selama beberapa bulan. Seharusnya, kemampuannya seharusnya biasa saja dan dia seharusnya hanya memasuki dunia pertama. Tetapi ketika kekuatan spiritualnya menembus alam asal roh, mata setan ungunya telah berevolusi dari alam pertama ke alam kedua. 4 alam Purple Demon Eyes adalah Survey, Detail, Mastered Seed, dan Boundless.